Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani fillah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit pesan tausiah buat saya pribadi dan juga buat kita sekalian tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan yang baru saja kita masuki dengan sekarang ini, yaitu kita berada di awal bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita telah masuk pada awal dari bulan Ramadan, di mana Ramadan ini adalah tamu yang agung, tamu yang membawa barokah, yang membawa rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan tamu yang agung, tamu yang mulia, maka kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu asal kata dari rahab, rahaba yurahibu marhaban, yang artinya luas, lapang. Ibarat ada tamu yang penting yang mau datang, kita siapkan tempat yang luas, tempat yang lapang. Kenapa kita siapkan tempat yang lapang? Oleh karena kita senang dengan kehadirannya. Walau kita senang dengan kedatangannya bulan Ramadan, kita luaskan hati, kita lapangkan dada. Ini merupakan bentuk dari kegembiraan kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Selanjutnya tentang diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa ini sudah ada sejak dulu, sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Jauh Allah telah mewajibkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu untuk berpuasa. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Inilah kalimat yang harus kita garis bawahi, bahwa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini jelas bahwa puasa sudah ada sejak dahulu. Kalau kita mau berbanding-bandingkan, puasa umat terdahulu lebih berat daripada puasa yang kita zaman sekarang ini. Kalau puasa kita hanya berlangsung selama bulan Ramadan 29 atau 30 hari. Bandingkan dengan puasanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu puasanya sepanjang tahun. Caranya diselang-seling. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Begitu seterusnya sepanjang tahun, tidak mengenal musim. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim hujan, tidak ada lebaran. Kalau kita belum berpuasa saja sudah memikirkan lebaran. Begitulah Nabi Daud alaihissalam waktu berpuasa. Yang kedua, puasanya ahli kitab. Puasanya ahli kitab itu tidak ada sahur. Jika sudah tidur, bangunnya langsung berpuasa, sehingga tidak ada sahur. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyamil ahlul kitab kul aklas sahur." Jadi perbedaan antara berpuasanya kita dan puasanya ahli kitab yaitu makan sahur. Pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Isa alaihissalam, itu puasa tidak sahur. Dulu orang puasa selain tidak sahur juga tidak boleh berhubungan suami istri, walaupun di malam hari. Dikisahkan pada suatu ketika Umar bin Khattab melakukan hubungan suami istri, dia tidak menyadari
Lalu dia bertanyakan pada keesokan harinya hal tersebut kepada Rasulullah. Lalu Allah turunkan ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum. Dan ayat ini juga disambung lagi dengan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad abyad minal khaytil aswad minal fajr. Dahulu ada salah seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah. Sahabat ini dia bekerja keras pada siang hari. Pada suatu waktu setelah tibanya waktu maghrib, dia berbuka ala kadarnya. Seharusnya dia makan besar, tetapi dia menunggu untuk makan besar, ternyata istrinya belum siap. Ketika makanan sudah siap, sang istri ingin membangunkan, tetapi dia tertidur pulas. Kata istrinya, ya wailak, waduh berabe nih. Berarti dia tidur terus sampai besok berpuasa lagi. Oleh karena itu, kata dia tidak makan pada malam itu, siang harinya dia berpuasa, dan dia ketika bekerja terjatuh pingsan. Sehingga turunlah ayat di atas, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal aswad wal minal fajr. Makan dan minumlah kamu sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam, yaitu fajar. Artinya boleh sahur. Nah, inilah kita tidak punya alasan untuk tidak berpuasa Ramadan. Puasa dalam arti kata adalah kita menahan makan dan minum dari siang hari, sepanjang siang hari hingga terbenam matahari. Tarkul akli wa syurbi min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Hadirin saudara-saudaraku, ikhwani fillah rahimakumullah. Kalau kita lihat ada 3 kelompok orang yang menyikapi dalam kedatangan bulan Ramadan. Orang yang kelompok pertama adalah mereka menyambut dengan penuh kesiapan diri. Mereka baik mental, spiritual, fisik dan akalnya semua telah siap menghadapi bulan yang mulia ini. Tiada rasa berat apalagi keluh kesah sementara terbayang oleh mereka ampunan Allah. Pahala yang begitu banyak yang dijanjikan oleh Allah di bulan ini, seakan mereka tidak sabar menunggu kedatangannya. Ingin segera berlari menemui Ramadan dan meleburkan diri dalam kesegaran suasana ubudiyah dan ibadah. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah mereka sebagian merasakan sebuah beban yang memberatkan dengan kedatangan Ramadan ini. Lelahnya dalam pekerjaan, berpagi-pagi bangun menunaikan sahur, siang bekerja mencari penghidupan, malam larut dalam tarawih. Betapa lelah dia dan berat bulan Ramadan ini. Ada dari mereka yang berkata dan kaget, mengapa Ramadan datang secepat ini? Bukannya mereka berpuasa, mereka tetap berpuasa, bukan menolak kewajiban, tetapi kehidupan duniawi telah sedemikian menyibukkan perhatian mereka. Mereka juga berangkat menunaikan siam selama sebulan, hanya tidak memiliki kesiapan. Puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kelompok yang ketiga adalah sebagian mereka bersikap biasa saja. Bukankah hidup ini bagian dari rutinitas? Kalau Ramadan mau datang, ya pasti ia datang tanpa diundang. Bagi yang mau puasa, silakan saja. Bagi yang enggan, ya terserah. Puasa kan urusan manusia dengan Tuhan. Agama hanya simbol agar dianggap sebagai manusia. Kita, kata mereka, hidup bagaikan mesin yang diperbudak dengan waktu, tertipu dengan slogan produktivitas kerja. Ikhwani fillah, tentu saja kita berharap menjadi kelompok pertama yang menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan pengharapan atas rahmat dan ampunan Allah SWT. Andai pun masih menemukan gejala sebagaimana sekelompok kedua, kita berharap akan bisa mengkondisikan menuju sikap yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, meskipun sekarang datangnya Ramadan di saat kita dan dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 atau Corona, kita tetap menyambut kedatangan Ramadan dengan gembira. Seandainya PSBB ini atau pemberhentian sosial berskala besar ini masih berkepanjangan, kita tidak ada masalah. Karena yang paling penting adalah kita puasa di siang hari. Kemudian kalau kita tidak bisa berjamaah di masjid sholat tarawih, maka sholat tarawih kita bisa lakukan di rumah masing-masing. Nah, inilah suatu yang harus mendapat perhatian kita semua. Kita sambut Ramadan dengan gembira,
kita siapkan diri kita agar dapat menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik. Ramadan yang mungkin akan kehilangan rasa di tahun ini, di mana mungkin tak kita dapati lagi iftar jama'i, salat tarawih berjamaah, itikaf dan sepertiga akhir dan lain sebagainya, karena masjid ditutup dan himbauan untuk tidak berkumpul dan berkerumun. Ini akan menjadi suatu kenangan yang pahit yang akan selalu kita ingat di kemudian hari. Namun kepahitan itu kelak akan kita syukuri, sebagaimana kita lupa bersyukur atas nikmat makan dan minum setiap hari. Saat Allah larang kita makan minum di siang hari Ramadan, maka saat kita berbuka, disitulah kita bersyukur. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai abdan syakura. Demikianlah pesan-pesan yang singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bagi saya pribadi dan keluarga. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.